Subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Salim, Ketua Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Saya punya suara atau aspirasi atau apapun namanya lah, yang mudah-mudahan ini bisa didengar sama banyak orang, khususnya para aktivis gerakan di Nahdlatul Ulama. Saya punya artikel Nusamad dan Upaya Pemberdayaan Ekonomi Nahdien. Semua orang Nahdlatul Ulama sadar sesadar-sadarnya bahwa jumlah kaum Nahdien di negeri ini sangat banyak. Angka-angka survei yang pernah dilakukan LSI mencapai lebih dari 120 juta penduduk negeri ini berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya diklaim sebagai penganut organisasi NU, dan itulah paham yang selalu digawangi oleh NU. Namun di saat yang bersamaan, jumlah yang segitu banyak itu, NU masih menjadikannya sebagai pasar yang buruk, pasar yang terlelap. NU belum memanfaatkannya sebagai sebuah pasar potensial untuk kemandirian ekonominya. Maka itu sayang, para aktivis NU hanya bisa geram melihat potensi besar itu, karena dari sisi ekonomi yang memanfaatkan dalam tanda kutip adalah orang lain. Pasar NU diambil orang lain, dan di saat yang sama NU belum mampu mengelola pasar potensial itu untuk tujuan-tujuan kemandirian ekonominya. Para pengurus struktur NU dari tingkat pusat hingga tingkat ranting yang paling bawah di desa-desa telah berbagai cara, bertahun-tahun mencoba dengan berbagai cara bagaimana memanfaatkan potensi pasar besar kaum Nahdien itu untuk kesejahteraan anggotanya. Ada yang membuat perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, arisan, CV, aneka macam bentuk usaha lainnya, baik dalam skala nasional maupun dalam skala kecil, bahkan skala grup-grup komunitas tahlilan atau Lailatul Istima yang selalu ada di kalangan NU, di musola-musola, di kampung-kampung, di seluruh masyarakat negeri ini. Hal itu terjadi mengingat fenomena komunitas-komunitas di NU itu sangat banyak, mengingat lembaga-lembaga yang ada di NU selalu membuat program kerjanya untuk upaya bagaimana melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan caranya masing-masing. Khusus kali ini saya ingin membicarakannya untuk program ekonomi keumatan NU. Sepertinya hingga kini belum mampu memformulasikan dirinya. NU belum mampu memformulasikan dirinya sistem ekonomi apa yang hendak diterapkannya. Berulang kali kita dengar dari para aktivis, para tokoh-tokoh petinggi-petinggi Nahdlatul Ulama bahwa NU akan menganut ekonomi kerakyatan. Namun ketika diderivasikan, diimplementasikan lebih detail, ternyata tidak membumi dan bahkan kalah dengan para oligarki yang saat ini sangat bergentayangan di negeri ini. Arus ekonomi baru yang pernah arus ekonomi baru yang pernah digulirkan oleh Kiai Ma'ruf Amin sebagai Rois Am PBNU waktu itu, ternyata juga belum bisa menemukan akarnya yang jelas seperti apa. Arus ekonomi baru yang pernah digulirkan Profesor Dr. Ma'ruf Amin saat masih menjadi Rois Am PBNU hingga kini sudah menjadi wakil presiden, nampaknya belum begitu nyata geliatnya di kalangan NU sendiri. NU lebih asik
diskusi-diskusi komunitas-komunitas di NU lebih asik membicarakan politik daripada asik bagaimana mendiskusikan, membicarakan atau merealisasikan ekonomi-ekonominya. Ini karena formulasi seperti apa ekonomi yang hendak diterapkan belum ketemu di kalangan NU sendiri. Sistem ekonomi apa yang hendak diformulasikan NU untuk bisa memanfaatkan jamaahnya sendiri menjadi pasar bagi produk-produk anggotanya, sehingga NU yang melayani anggotanya, NU yang mandiri secara ekonomi, NU yang bisa memanfaatkan potensi besar dirinya. Semua itu belum ada bentuk-bentuk aksi nyata yang dalam skala masif menjadi andalan NU. Lagi-lagi sampai hari ini pasar NU masih terus diambil orang lain. Lantaran NU sendiri secara internal belum mampu memformulasikan format ekonomi dirinya. Contoh konkretnya adalah banyak sekali di kalangan NU orang-orang tahlilan, istighosah, pengajian. Ini ketika ngumpul adalah banyak orang. Coba Anda lihat di situ konsumsinya pakai apa, air minumnya pakai apa, mereka produk-produk apa yang dipakai untuk komunikasi, untuk datang ke situ, mobilnya, motornya, dan seterusnya. Ini semuanya dalam tanda kutip masih menggunakan produk-produk asing. Ayo kita runtut, coba siapa produsen-produsen dari orang ekonomi-ekonomi yang kita pakai itu. Ya, NU nyaris hanya menjadi pengguna yang baik. Siapa produsen alat angkutnya, siapa produsen handphonenya, siapa produsen konsumsinya dan seterusnya. Ini semua adalah kita lagi-lagi menjadi pasar yang terus dimanfaatkan orang lain. Begitu seterusnya sehingga kita terus akan menyaksikan bahwa produk-produk asing itu terus masuk ke pasar NU, dan dengan fakta yang juga kita temukan bahwa NU lagi-lagi tak mampu memanfaatkan pasar dirinya sendiri. Ini tentu miris dan memprihatinkan. Namun satu sisi lainnya kita terus tidak juga membuat solusinya seperti apa sehingga jamaah Nahdien yang banyak itu bisa kita kelola pasarnya. Jamaah Nahdien yang banyak itu bisa dilayani oleh organisasinya, sehingga pasar yang besar ini itu bisa memberikan manfaat sangat besar kepada kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama. Saya yakin jika kita mampu mengelola pasar internal saja, ya, maka NU sangat mampu untuk mandiri secara ekonomi hingga tidak perlu kita lihat satu fenomena yang hari ini kita masih menyaksikan, kalau para aktivis NU mau membuat kegiatan untuk dirinya sendiri saja itu masih meminta proposal, masih meminta donatur dari banyak orang. Jadi jumlah yang banyak NU belum mampu menjadikannya ini sebagai kapital. NU harus mampu mandiri, berdikari secara ekonomi, setidaknya untuk aktivitas dirinya, sehingga tidak perlu lagi tergantung dengan proposal-proposal atau donasi-donasi pihak lain. Walaupun kalau mereka datang tidak perlu kita tolak, ya, karena kita juga memberi jalan kebaikan kepada mereka. Tapi bahwa organisasi ini yang besar potensinya ini kemudian kemana-mana menggunakan proposal untuk setiap aktivitas dirinya, ini saya kira kita harus sudah mulai berpikir sebisa mungkin menghentikan itu. NU harus mampu mandiri, berdikari secara ekonomi setidaknya untuk aktivitas dirinya sendiri. NU harus mampu merubah social capital dirinya menjadi financial capital, karena NU memiliki potensi jumlah yang sangat besar. Bahkan kalau ini benar bahwa NU merupakan organisasi terbesar di dunia, sungguh ini potensi yang sangat luar biasa besar, karena semua potensi itu ada. Orang pinternya ada, orang ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli teknologi, ahli-ahli agama, dan semuanya ini semua sangat banyak. Tapi merajut mereka menjadi sebuah network yang menyatukan kita bersama, khususnya dalam skala ekonomi, ini masih menjadi problem. Sahabatku, saudaraku,
Jadi disinilah mencoba Musamat yang diinisiasi oleh Lembaga Perekonomian NU Jakarta Timur. Kita ingin mencoba, walaupun nggak tahu nanti akhirnya endingnya kayak apa, tapi kita coba membuat sebuah perusahaan namanya PT Nusa Utama Jakarta Timur dengan saham 51% kita berikan kepada NU. NU memperoleh mayoritas dan 49% saham itu dimiliki oleh para pejuang, para warga yang siap berkembang untuk mengembangkan ekonomi umat di kalangan Nahdlatul Ulama. Sahabatku, saudaraku, mengapa kita memberikan Nahdlatul Ulama secara organisasi ini adalah mayoritas dan mengendalikan bisnis ini? Karena kita ingin keuntungan terbesar dari bisnis ini juga untuk warga NU, untuk organisasi NU. Musamat hadir dalam rangka mengabdi kepada para ulama, mengabdi kepada para pendiri masayikh muassis Nahdlatul Ulama, agar kita semua sangat yakin mudah-mudahan bisa diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Kita mendapat barokahnya para kiai lewat sebuah perjuangan jihad iqtisadi, perjuangan memperjuangkan kemandirian ekonomi umat, khususnya ekonomi Nahdlatul Ulama. Sahabatku semuanya, Musamat hadir di tahun kedua ini dengan platform digital, dengan marketplace yang insya Allah ini akan berkompetisi dengan marketplace besar yang sudah ada di negeri ini. Walaupun kita sangat kecil, kita hari ini bukan siapa-siapa, hari ini kita sangat-sangat masih harus belajar lagi, tapi kita yakin bahwa kita punya komunitas besar namanya Nahdlatul Ulama. Pasar besar inilah yang membuat kita yakin bahwa marketplace Musamat insya Allah bisa menembus pasar-pasar khususnya kalangan Nahdlatul Ulama dan umumnya masyarakat Indonesia. Dan kita mudah-mudahan bisa berkompetisi dengan marketplace yang sudah ada di negeri ini. Sahabatku, saudaraku, ini merupakan upaya kecil kita bersama untuk berjuang mencoba melakukan kemandirian ekonomi NU sehingga ke depan NU bisa mandiri secara ekonomi. Bahkan kalau perlu NU memiliki dana abadi dari sistem bisnis Musamat, karena Musamat telah memformulasikan sistemnya dengan sistem referral affiliate yang kemudian ini memungkinkan seluruh struktur NU dari pusat sampai ranting akan memiliki dana abadi. Bagaimana ranting-ranting, bagaimana MBC, bagaimana pengurus cabang dengan salah banom-banom yang ada, lembaga-lembaga yang ada nanti akan menjadi sebuah titik-titik bisnis yang memungkinkan semuanya akan memperoleh cashback dari Musamat, sehingga dari situlah dana abadi bisa diperoleh dengan satu persyaratan bahwa seluruh warga NU belanja sembakonya, belanja kebutuhan hari-harinya dipindahkan di Musamat. Karena Musamat filosofinya adalah merubah uang konsumsi Anda menjadi uang produktif. Dari belanjaan Anda yang selama ini di mana-mana, di warung lama, pindahkan ke Musamat. Dan ayo ajak semua kawan-kawan, relasi kita, teman-teman kita di sekitar kita ya, untuk belanja ke Musamat, karena ini akan menghidupi warga NU, menghidupi organisasi hanya dengan memindahkan belanja rumah tangganya aja, belanja dapurnya saja. Cukup sekali NU untuk bisa mandiri secara ekonomi. Mudah-mudahan ini menginspirasi, mudah-mudahan ini menjadi koreksi, sekaligus juga menjadi otokritik kita bersama, supaya kita terus membenahi bagaimana potensi ekonomi umat Nahdlatul Ulama bisa kita kembangkan bersama-sama untuk kemaslahatan bangsa dan negara, juga Jamiah Nahdlatul Ulama. Terima kasih, saya kira sahabatku, saudaraku, mohon maaf lahir batin. Salam sehat, berjuang terus, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.